salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, dan Cianjur. Garut memiliki sejarah yang menarik dan asal-usul penamaannya yang unik. Asal-usul Garut berawal dari salah pengucapan seorang warga Eropa yang tergabung dalam panitia pencarian ibu kota Limbangan pada masa Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya. Pada saat itu, salah satu anggota panitia menemukan telaga kecil yang tertutup semak berduri. Imbasnya orang tersebut tergores atau kakarut dalam bahasa Sunda. Warga Eropa tersebut menirukan kata tersebut dengan pelafalan yang kurang fasih sehingga dari kata kakarut menjadi gagarut. Sejak saat itulah mereka menamai telaga tersebut dengan kota Garut dan sekitarnya dikenal dengan daerah Garut. Dan hal ini direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adiwijaya untuk menjadi nama ibu kota Kabupaten Limbangan. Serta Garut terpilih menjadi ibu kota karena mempunyai tanah yang subur, dialiri mata air, dan memiliki panorama yang indah. Logo Garut memiliki 7 item yang terdapat pada lambang Kabupaten Garut. Yang pertama, langit biru di bagian atas perisai. Yang kedua, bintang bersudut 5 warna kuning emas bersinar. Yang ketiga, gunung berwarna biru tua dengan puncak 5 menggambarkan 5 gunung di Garut. Gunung Talaga Bodas, Gunung Guntur, Gunung Cakrabuana, Gunung Cikuray, dan Gunung Papandayan. Yang keempat, sungai dilukis dengan 3 garis putih melambangkan 3 sungai besar di Garut. Sungai Cimanuk, Sungai Cikandang, Sungai Cilaki. Yang kelima, gelombang laut yang digambarkan 2 garis berwarna biru menggambarkan batas selatan Kabupaten Garut yang merupakan samudra Indonesia yang bergelombang besar. Yang keenam, hamparan berwarna hijau tua pada perisai bagian bawah menggambarkan keadaan tanah di Kabupaten Garut. Yang ketujuh, sebuah jeruk Garut yang berwarna kuning hasil spesifik dari Kabupaten Garut. Selain dijuluki sebagai kota dodol, Garut juga dijuluki sebagai kota intan, di mana julukan tersebut diberikan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Saat itu beliau sedang berkunjung ke Garut dan hendak mendatangi pendopo melewati daerah Cimanuk, di mana di situ banyak pemukiman warga yang atapnya dicat warna silver seperti intan yang berkilau. Kecamatan Singajaya memiliki beberapa legenda. Salah satunya menceritakan tentang sejarah nama Singajaya itu sendiri. Nama Singajaya diambil dari nama orang pertama yang datang ke Singajaya, yang konon menurut cerita badannya itu terdiri dari setengah manusia dan setengahnya lagi singa. Selain itu, ia juga sangat terkenal dengan ilmunya yang sangat tinggi. Eyang Singajaya sebetulnya bernama Eyang Yaya Syarif Hidayatullah. Tetapi karena ia adalah orang yang pertama yang tinggal di Singajaya ini, sehingga anak cucunya itu menyebutnya dengan sebutan Eyang Singajaya. Selain cerita itu, menurut sebagian masyarakat, nama Singajaya ada kaitannya dengan nama Kecamatan Singaparna yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Konon katanya ada 2 singa yang bertarung, kemudian yang menang itu diberi nama Singajaya dan yang kalah diberi nama Singaparna. Di balik cerita tersebut, pada dasarnya masyarakat Singajaya masih memegang teguh sejarah daerahnya sendiri. Terbukti dengan adanya pengajian yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi di makam Eyang Singajaya. Sebenarnya tempat yang dikatakan orang sebagai makam itu bukanlah makam yang sebenarnya, tetapi itu adalah pohon beringin yang sangat tinggi karena tidak diketahui secara pasti kapan dan di mana dan kenapa si Eyang itu tuh meninggal gitu. Bahkan jasadnya pun tidak ditemukan. Menurut cerita, sampai saat ini Eyang Singajaya masih ada di Kecamatan Singajaya, tetapi berwujud singa jadi-jadian yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja.
Eyang Singajaya, terkenal memiliki kekuatan yang sangat tinggi, apalagi ia adalah orang pertama yang tinggal di Singajaya. Hal itu membuatnya berpengaruh besar dalam memberikan ajaran-ajaran kepada generasi selanjutnya. Ada beberapa mitos yang lahir di Kecamatan Singajaya ini. Ada beberapa mitos yang lahir di Kecamatan Singajaya, salah satunya mengenai pengetahuan tentang gejala alam. Masyarakat Singajaya mempercayai bahwa alam selalu memberikan pertanda di setiap geraknya. Yang pertama, mitos Cigoong. Cigoong adalah sungai yang sambung menyambung dengan sungai di kecamatan lain. Pada akhirnya, sungai akan bermuara ke Pantai Santolo. Konon, setiap malam Jumat, di bagian sungai yang menjorok, mengeluarkan suara goong. Masyarakat percaya bahwa ini adalah suatu pertanda Eyang sedang berkunjung dan menengok masyarakat Singajaya. Nah, sekarang ada makanan khas Kota Garut, yaitu yang pertama ada dodol. Dodol terbuat dari tepung beras ketan, gula, dan santan. Dodol juga menjadi ciri khas Kota Garut karena bisa menjadi buah tangan yang bisa kalian dapatkan apabila berkunjung ke Garut. Tidak hanya di Garut, dodol juga dapat ditemukan di tempat-tempat lain, kayak misalnya di toko, di swalayan, atau di mal-mal terdekat. Seiring berjalannya waktu, dodol juga memiliki banyak varian rasa. Ada rasa coklat, strawberry, mangga, blueberry, dan yang lain-lain. Ada makanan khas Kota Garut yang kedua, itu ladu. Ladu berasal dari bahan dasar ketan yang berasal dari Malangbong, Garut, Jawa Barat. Ladu ini terbuat dari tepung ketan putih sangrai, gula putih, gula aren merah, dan juga kelapa yang sudah diparut. Cemilan ini juga hampir mirip dengan dodol karena teksturnya yang kenyal dan juga rasanya yang manis. Tetapi ladu ini memiliki tekstur yang agak keras dan juga kasar. Ladu ini juga bisa kalian jumpai di Kota Garut, tetapi di tempat-tempat mana saja kalian akan menemukan ladu ini. Karena ladu ini juga menjadi ciri khas buah tangan Kota Garut yang masih diburu para pencinta kuliner dan para traveler. Kalian juga bisa ladu ini juga bertahan sampai 10 hari. Kalau kalian ingin mencobanya, kalian bisa menyambangi UMKM yang ada di Malangbong, Garut, Jawa Barat dengan kisaran harga Rp1.500 per batangnya. Tarian tradisional merupakan salah satu bagian terpenting yang ada di Indonesia, terkecuali Garut. Di kota ini memiliki berbagai tarian tradisional, salah satunya yaitu tarian Raspati. Tarian Raspati ini di dalamnya memainkan para penari yang menggunakan kostum yang berwarna-warni. Nah, tujuan kostum tersebut itu untuk menarik perhatian dan menambahkan kesan yang dramatis pada tarian tersebut. Tari Raspati ini pertama kali didirikan oleh Sanggar Galura Kencana dan gerakan-gerakan yang ada di dalam tariannya itu terinspirasi dari gerakan wayang. Nah, tarian Raspati ini biasa ditampilkan di acara yang bertema kebudayaan lokal seperti festival tari tradisional dan juga pertunjukan tari tradisional.
memiliki banyak tempat wisata unik dan asri yang dapat memanjakan diri untuk sekedar healing atau berkumpul bersama keluarga. Di antara banyaknya kekayaan yang ada di Garut ini, salah satunya adalah Gunung Papandayan, yang merupakan gunung strata vulkanik aktif yang berada di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nah, Gunung Papandayan ini berada di sekitar 80 km di sebelah selatan dari pusat kota Garut, dengan ketinggian kurang lebih 2.655 mdpl. Dan untuk mengunjungi Gunung Papandayan ini, kalian dapat mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000 untuk pengunjung Nusantara dan Rp200.000 untuk pengunjung mancanegara. Sementara pada saat weekend terdapat perbedaan harga, yakni Rp30.000 untuk pengunjung Nusantara dan Rp300.000 untuk pengunjung mancanegara. Kedua ada Pantai Cijeruk. Lokasinya yang bisa dibilang cukup terpencil membuat Pantai Cijeruk ini jarang diekspos oleh para wisatawan. Padahal Pantai Cijeruk ini sangat menawan dan tak kalah cantik dibandingkan dengan pantai-pantai yang lainnya. Nah, airnya yang jernih juga berwarna biru membuat Pantai Hidden Gem ini menjadi pantai yang cukup unik. Lalu pada Pantai Cijeruk ini memiliki berbagai macam kegiatan seru yang dapat kalian lakukan, seperti memancing, menaiki perahu, berwisata, atau sekedar bermain air. Nah, jam operasional Pantai Cijeruk ini dimulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore, dan kalian dapat memanfaatkannya dengan melakukan berbagai macam kegiatan seru di dalamnya. Lalu, pada Pantai Cijeruk ini belum ada tarif resmi atau tiket resmi, namun kalian cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000 untuk membayar parkir. Selanjutnya ada Leuwi Tonjong yang dapat kalian jadikan sebagai opsi objek wisata yang dapat kalian kunjungi pada libur akhir pekan. Leuwi Tonjong ini di kawasan Cipanas Cangkuang di Desa Jayamukti, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Nah, Leuwi Tonjong ini memiliki tiket masuk dengan nilai harga Rp10.000 per orang, dan kalian dapat mengunjungi Leuwi Tonjong ini pada pukul 7 pagi hingga pukul 5.30 sore.
Indahnya suasana alam merupakan kegiatan pelipur lara yang tak akan pernah membosankan. Siapa sih yang tak suka dengan keteduhan pepohonan, suara-suara sungai dan hewan-hewan, serta udara yang sejuk? Nah, Sanghyang Taraje ini berada di sebuah lembah Kecamatan Pakenjeng, Pamulihan, dan tarif masuk untuk dapat ke Sanghyang Taraje ini Anda perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000 per orang, dan jam operasionalnya dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Curug Sanghyang Taraje ini benar-benar asri ya teman-teman. Jadi apabila kalian berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga kebersihan ya.